pagi Bu, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Darmawati Alala. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan hasil kelompok kami mengenai strategi usaha pariwisata. Nah, sebelum itu kita terlebih dahulu harus mengetahui apa pengertian dari strategi usaha pariwisata. Pengertian dari strategi yaitu sebuah rencana atau serangkaian tindakan yang dirancang oleh sebuah pengusaha untuk menargetkan pasar yang harus dituju. Dan pengertian usaha adalah sebuah kegiatan aktivitas yang dilakukan seseorang yang membangun sebuah usaha yang di dalamnya pastinya menghasilkan keuntungan atau laba. Selanjutnya yaitu pariwisata. Tidak asing lagi bahwa pariwisata itu sebuah perjalanan berpergian dari tempat semula menuju sebuah tempat destinasi pariwisata yang di dalamnya melakukan transaksi melakukan transit dan sehingga pengunjungnya kembali lagi pada tempat semulanya. Nah, jadi pengertian strategi usaha pariwisata yaitu rencana tindakan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan bisnis di sektor pariwisata. Strategi ini untuk mencapai pasar yang harus dituju oleh pemilik usaha. Nah, selanjutnya yaitu tujuan strategi usaha pariwisata. Nah, tujuannya yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan industri pariwisata secara berkelanjutan. Tujuannya ini sebagai kita pengusaha yang memiliki usaha pariwisata yaitu tidak jauh dari tujuan kita untuk membuat usaha itu untuk bisa menghasilkan keuntungan atau laba. Tujuan lainnya yaitu kita memperkenalkan lebih luas yang namanya produk kita atau usaha pariwisata kita. Nah, selanjutnya yaitu bentuk strategi usaha pariwisata. Bentuk strategi usaha pariwisata yaitu ada yang namanya diversifikasi produk. Diversifikasi produk ini merupakan meningkatkan jumlah produk dan layanan yang ditawarkan untuk menarik lebih banyak pelanggan. Selanjutnya itu ada pengembangan pasar. Maksudnya pengembangan pasar yaitu meningkatkan jangkauan pasar dengan mengembangkan pasar baru atau memperluas pasar yang sudah ada. Selanjutnya itu kemitraan strategi. Kemitraan strategi itu bermitra dengan bisnis terikat atau mitra strategi untuk saling menguntungkan. Lebih spesifiknya itu sebuah hotel dapat menjalin kemitraan dengan maskapai penerbangan untuk menawarkan paket liburan yang lebih terjangkau dan menarik. Selanjutnya adalah peningkatan pelayanan. Peningkatan pelayanan itu kita sebagai pemilik usaha pariwisata kita harus meningkatkan
merupakan meningkatkan pasar dan menawarkan harga yang lebih kompetitif atau menambahkan nilai tambah untuk menarik pelanggan. Misalnya di sebuah objek wisata kita menawarkan harga diskon untuk pelanggan yang berkunjung di setiap harinya atau menawarkan paket wisata yang lebih lengkap. Selanjutnya yaitu diversifikasi geografis. Maksudnya yaitu memperluas cakupan geografis dengan membuka cabang baru atau mengembangkan pasar yang lebih luas lagi. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknologi. Tidak asing lagi, setiap usaha pariwisata kita harus memanfaatkan teknologi supaya usaha kita lebih dikenal lagi melalui mempromosikannya melalui media sosial, memperkenalkan kepada teman-teman semuanya. Selanjutnya yaitu komponen strategi usaha pariwisata. Komponen apa saja sih yang ada dalam strategi usaha pariwisata? Yaitu pengembangan produk pariwisata. Ya, ini kita lebih mengupgrade lagi produk kita untuk menjadi lebih berkualitas lagi. Selanjutnya itu ada pemasaran dan promosi. Ya, yang saya bilang tadi yaitu sebuah kita memasarkan dan mempromosikan usaha kita itu melalui media sosial supaya lebih dikenal lagi. Selanjutnya itu pengembangan infrastruktur. Ya, pengembangan infrastruktur itu merupakan hal yang lebih penting supaya pelanggan atau konsumen kita merasa memenuhi kebutuhan mereka atau fasilitas yang mereka butuhkan. Pengembangan infrastruktur ini kita mengembangkan, contohnya di destinasi kita harus lebih mengupgrade lagi seperti fasilitas-fasilitas yang ada seperti hotel, toilet, biar lebih bagus lagi dan pariwisata dan pengunjung lebih nyaman di situ. Selanjutnya itu manajemen operasional. Manajemen operasional itu kita harus memanajemenkan resiko nanti yang bakalan terjadi pada saat resiko-resiko yang akan terjadi di dalam usaha pariwisata kita. Selanjutnya itu pengembangan sumber daya manusia. Dalam pengembangan sumber daya manusia itu kita di dalam lingkungan kita harus bisa kita harus bisa merangkul masyarakat atau manusia-manusia yang ada di sekitar kita untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam pengembangan produk kita. Nah, selanjutnya langkah-langkah dalam strategi usaha pariwisata. Langkah-langkahnya yang pertama itu kita harus menganalisis pasar. Kita harus tahu target pasar kita yang harus kita capai, atau target pasar kita yang dimana di pasar kita itu semua produk kita atau usaha pariwisata kita itu dibutuhkan. Selanjutnya itu penentuan tujuan dan sasaran. Pasti tujuan kita untuk melakukan usaha pariwisata itu untuk menghasilkan laba, dan sasaran kita pastinya itu kita menargetkan konsumen agar tertarik sama usaha pariwisata kita. Selanjutnya yaitu pemilihan niche dan branding. Nah, tidak asing lagi kita harus lebih mengupgrade lagi usaha pariwisata kita, yaitu biar berkualitas dan memiliki nilai tinggi. Selanjutnya itu pengembangan produk dan layanan. Nah, pengembangan
produk dan layanan ini kita sama halnya kita membuat produk kita lebih berkualitas dan pelayanan kita dan layanan kita kepada konsumen itu lebih bagus lagi. Dan selanjutnya itu peningkatan kualitas pelayanan. Peningkatan kualitas pelayanan itu sebagai kita pemilik usaha pariwisata, kita harus memberikan pelayanan yang lebih baik kepada konsumen kita atau pelanggan kita. Nah, selanjutnya ada beberapa kendala dalam strategi usaha pariwisata. Yang pertama yaitu keterbatasan infrastruktur. Nah, keterbatasan infrastruktur itu merupakan sebuah kekurangan fasilitas kita atau infrastruktur kita sehingga wisatawan atau konsumen merasa tidak nyaman karena keterbatasan infrastruktur kita. Selanjutnya yaitu persaingan yang ketat. Nah, dalam persaingan yang ketat tidak asing lagi pasti banyak usaha pariwisata yang kita dimiliki juga oleh orang lain. Nah, di dalam situ kita pasti punya kendala bagaimana cara kita membuat persaingan itu yang ketat itu biar usaha pariwisata kita lebih dikenal lagi atau wisatawan lebih mau pada usaha pariwisata kita. Selanjutnya yaitu regulasi yang kompleks. Untuk regulasi yang kompleks yaitu wisatawan atau konsumen kita harus memperhatikan aturan atau persyaratan yang berlaku. Selanjutnya yaitu masalah lingkungan. Nah, seringkali di sekitaran kita atau sekitaran lingkungan usaha kita pasti kegiatan pariwisata yang tidak ramah lingkungan. Itu penyebabnya karena kerusakan lingkungan dan ekosistem yang penting. Ekosistem atau penurunan kunjungan dan citra negatif pada usaha kita. Selanjutnya yaitu perubahan tren dan permintaan. Nah, seringkali ini di mana usaha kita ini konsumennya meminta berbeda dengan usaha yang kita miliki dengan permintaan konsumen, sehingga perubahan tren ini membuat usaha wisata kita menjadi tidak laris lagi atau wisatawan tidak mau mengambil usaha pariwisata kita ini. Selanjutnya yaitu ketergantungan pada musim. Ya, ini juga merupakan ketergantungan pada musim ini, di mana pastinya setiap musim itu berbeda-beda dengan permintaan konsumen, sehingga kita sebagai pemilik usaha harus bisa mengupgrade lagi usaha kita agar bisa sesuai dengan musim dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh konsumen kita. Selanjutnya itu masalah keamanan. Ya, sering kali di lingkungan usaha pariwisata kita pasti adanya ketidaknyamanan konsumen. Ketidaknyamanan ini bisa berupa adanya penculikan, perampokan atau semuanya itu yang berupa tentang
masalah keamanan konsumen kita. Nah, itulah dari pemaparan saya. Nah, bisa disimpulkan bahwa strategi usaha pariwisata itu strategi yang baik, yaitu kita harus bisa menyesuaikan kondisi setiap daerah kita dan tantangan kita harus bisa kita hadapi tantangan yang ada. Kita bisa mengendalikan semua masalah yang ada. Selanjutnya itu dalam perencanaan kita atau evaluasi rencana usaha pariwisata kita itu kita harus bisa mengevaluasikannya, bisa merencanakan lebih baik lagi supaya menjadi usaha pariwisata yang berkelanjutan. Selanjutnya itu nah di sini dengan usaha pariwisata kita itu bisa memberikan manfaat pada lingkungan kita di dalam perekonomian maupun pada diri kita